Para bapak dan ibu, saudara-saudari terkasih, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri yang saya banggakan. Memasuki masa Prapaskah, gereja mengajak kita semua untuk melangkah lebih dalam ke jalan pertobatan, pembaharuan batin, dan pemurnian motivasi hidup. Prapaskah bukan sekedar waktu refleksi personal, melainkan kesempatan untuk meneguhkan kembali panggilan kita sebagai pelayan kehidupan, penjaga martabat manusia, dan pengemban amanat bangsa dan negara. Dalam semangat itulah, pada masa Prapaskah tahun ini, saya mengajak saudara-saudari umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri selama 9 hari berturut-turut untuk mendoakan novena Santa Yosefin Bagita. Dia adalah seorang kudus yang hidupnya menjadi saksi nyata penderitaan akibat perdagangan manusia, namun sekaligus menjadi tanda harapan akan kebebasan, martabat, dan keselamatan yang dikehendaki Allah bagi setiap insan. Novena itu kita mulai pada tanggal 25 Maret, Pesta Maria menerima kabar sukacita, sampai dengan tanggal 2 April 2026, perayaan Kamis Putih. Doa novena ini mengingatkan kita bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang melukai hati nurani bangsa. Sebagai prajurit Sabta Marga dan Bayangkara Tribrata Catur Prasetya, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri dipanggil bukan hanya untuk menjalankan tugas negara, tetapi juga menghadirkan gerakan moral yang berakar pada iman, integritas, dan kejujuran. Dalam roh solidaritas bersama dengan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan personil TNI yang bertugas melindungi setiap warga bangsa dari ancaman dan gangguan masyarakat dan penjaga kedaulatan Republik Indonesia, novena doa kepada Santa Yosefin Bagita ini kita doakan bersama sebagai wujud panggilan Gereja Katolik yang berdoa bagi pembebasan dari belenggu perbudakan modern. Saya berharap dengan berdoa dan mengikuti teladan Santa Yosefin Bagita, pelindung korban perdagangan manusia yang saleh dan penuh pengampunan itu, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin peduli pada upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Pertanyaannya tentu bisa kita ajukan. Mengapa tindak pidana perdagangan orang di Indonesia itu perlu kita angkat dalam gerakan doa bersama dalam masa Prapaskah ini? Jawabannya bisa beragam. Bagi saya, bangsa Indonesia demikian kaya akan keberagaman budaya dan agama. Hidup bersama berdasarkan Pancasila yang mengakui kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesatuan di tengah keberagaman ini, kasus tindak pidana perdagangan orang telah menjadi luka terbuka bagi masyarakat Indonesia. Di sekitar kita masih terdapat anak, perempuan, dan kelompok rentan menjadi korban penculikan, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk perbudakan modern lainnya, seringkali melibatkan jaringan lintas batas yang sulit dibongkar. Kekerasan ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia,
melainkan serangan terhadap martabat ciptaan Tuhan, dan dikecam para paus dalam berbagai pidato. Hormatilah hak individu, ringankan penderitaan masyarakat dengan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Saudara-saudari sekalian, gereja hadir di tanah air tercinta Indonesia untuk senantiasa menjalankan karya mewujudkan masyarakat adil sejahtera melalui karya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Salah satu upaya untuk menghadirkan TNI dan Polri semakin humanis dan dicintai rakyat adalah belajar menimba inspirasi iman dari pengalaman Santa Yosephine Bakhita. Inspirasi hidup Santa Yosephine Bakhita, putri Sudan, yang diculik pada usia 7 tahun, disiksa dan diperjualbelikan, menemukan kebebasan sejati dalam iman Katolik melalui bantuan para saudari Kanusian di Italia. Ia memilih mengikuti kehendak Allah, bergabung sebagai biarawati, dan hidup dalam sukacita pelayanan meski tubuhnya penuh bekas cambuk. Kata-katanya yang terkenal demikian, "Jika bertemu para penculik dan penyiksa saya akan berlutut dan mencium tangan mereka, karena tanpa itu saya takkan menjadi Katolik yang taat." Kata-kata itu menjadi teladan hidup suci, sekaligus wujud pengampunan radikal yang mengubah penderitaan menjadi kesaksian penuh harapan. Paus Yohanes Paulus II menjadikannya orang kudus, pelindung korban human trafficking atau perdagangan manusia pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Peristiwa ini mengingatkan dunia bahwa Santa Yosephine Bakhita adalah pejuang emansipasi sejati yang membebaskan perempuan dan gadis dari penindasan. Paus Fransiskus pun menegaskan bahwa gereja harus melindungi anak-anak dan dewasa rentan dari penipuan, membebaskan yang tertangkap, dan menolong yang telah bebas. Paus menegaskan bahwa Santa Yosephine Bakhita adalah saksi harapan bagi korban perbudakan modern. Sebagai umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, kita memiliki keprihatinan yang sama dengan keprihatinan Gereja Katolik Universal. Melalui umat Katolik, TNI, dan Polri, gereja mesti hadir di garis terdepan penegakan hukum melawan tindak pidana perdagangan orang. Sebagai warga negara dan umat beriman, Polri dipanggil bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga bersama anggota TNI, kita semua diajak untuk melindungi korban dengan belas kasih. Sebagaimana gereja mendorong kerjasama antara otoritas sipil dan komunitas beriman untuk perdamaian dan keadilan. Di tengah tantangan kekerasan, penculikan, dan eksploitasi yang oleh Paus Benediktus ke-16 disebut sebagai penderitaan besar yang harus diakhiri demi perdamaian, novena kepada Santa Yosephine Bakhita ini menjadi senjata rohani, sekaligus menjadi kekuatan moral sebagai implementasi ajaran sosial gereja. Saya mengajak para bapak dan ibu, saudara-saudari, semua umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri selama 9 hari berdoa untuk persekutuan, mengikuti tradisi gereja yang saleh dan efektif untuk memohon rahmat ilahi.
doa novena 9 hari berturut-turut dalam mempersiapkan Tri Hari Suci Paskah, umat Katolik Indonesia, khususnya keluarga TNI Polri, diundang untuk memperbaharui diri menuju keutamaan hidup Kristiani melalui 3 hal ini, yaitu berdoa bagi korban tindak pidana perdagangan orang agar dibebaskan dan disembuhkan. Memohon kekuatan bagi penegak hukum agar bertindak dengan keadilan dan kasih. Mengikuti teladan Santa Bagita, melihat keindahan di balik penderitaan, memilih kehendak Tuhan, dan menemukan penghiburan dalam diri Bunda Maria. Oleh karenanya, novena ini dimulai pada saat Gereja Katolik merayakan Santa Maria menerima kabar sukacita di tanggal 25 Maret. Semoga novena Santa Yosefin Bagita ini, yang selaras dengan ajaran magisterium gereja, membuahkan rahmat pembebasan bagi bangsa kita. Mari kita berdoa dengan yakin, Tuhan, bebaskan yang tertindas, ubahlah hati para pelaku, dan kuatkan kami untuk menjadi tangan-Mu yang menyembuhkan. Saudara-saudari terkasih, kiranya novena Santa Yosefin Bagita menumbuhkan kesadaran rohani bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bangsa sejatinya adalah panggilan luhur untuk menghadirkan keadilan, kemanusiaan, dan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah yang Maha Pengasih meneguhkan langkah pengabdian kita dan menjadikan umat Katolik, TNI, dan Polri sebagai pembawa terang, harapan, saksi kejujuran, serta pelayan kehidupan di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Berkat Tuhan menyertai kita semua.